Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. An Salamah bintil Hur radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alan nasi zamanun yaqumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa orang banyak berdiri tegak beberapa masa, mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk sembahyang berjamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di antara alamat kiamat itu ketiadaan imam cagar sembahyang berjamaah. Tuh berdiri mahadani orang nang kawa jadi imam. Mulai azan dan ulun lagi untuk sunat pembiahnya. Lihat ke belakang ada yang datang juga yang cadar jadi imam ini. Karena iqamat lagi sidin. Mbah iqamat ada yang cadar jadi imam. Merangkap ya azan ya iqamat ya imam. Nah jadi walaupun secara pastinya hari ini kita masih belum sepenuhnya sampai ke tahap apa yang disebut Rasulullah tadi. Namun masyarakat kita secara umumnya sudah mulai mengarah ke sana, sudah mulai mengarah kepada sulitnya untuk mencari imam sholat berjamaah. Dan dari kampung-kampung yang banyak itu ada takurung kampung-kampung tertentu yang kada berisi imam yang bujur-bujur mampu melaksanakan peranan imam yang semestinya. Nah, karena di antara penyebabnya itu banyak, di antaranya masyarakat kurang perhatian kepada ilmu-ilmu syariat. Kadang ada yang terpakai istilah yang penting kita sembahyang berjamaah, yang penting ada yang hakun jadi imam, yang penting kita jadi makmum, urusan sah atau kada pasarah yang di atas ya. Cuma rumus-rumus syariatnya ada diperhatikan sebetulnya. Nah dan di antara penyebabnya lagi tadi khalayak ramai kada banget memperhatikan kemaslahatan sembahyang berjamaah. Kadang dilihat dikirim ke kait wajah. Nah, kadang orang yang jadi imam ini bagus saja sudah sesuai saja lawan syarat-syaratnya. Cuma modelnya itu ikam-ikam aku, ikam-ikam aku. Kainan yang jahil ini ada bapak yang bisa jadi imam hendak dua nang pas lawan syarat-syaratnya. Iya, dibutaknya aja supaya orang-orang yang sesuai dengan syarat-syarat jadi imam ini dibenci oleh orang banyak, atau diulahnya orang yang rancak jadi imam itu kesinggung lalu ia mundur. Nang bisa mundur, nang kurang bisa nang bermaju pulang. Karena ketuhukan nang kurang bisa nih maju ke imaman ada nang kada bisa lalu hendak dua. Arti hendak di sini belajarnya kada, cuma kehendaknya belajar langsung praktek, belajar jadi imam, tapi mampas di tempat di mana sholat berjamaah itu dilaksanakan dengan alasan mau uji mental ya. Cuma sangunya belum ada, dibutaknya pulang, lalu mundur nang seikung ini tersisa orang-orang nang kada sesuai lawan syarat-syaratnya
yang jadi pemimpin sembahyang berjamaah. Di antara penyebab lainnya, ada orang yang berpengetahuan agama juga, ada orang yang tak bisa baca, cuma maniring melihat saja situasi masjid di sekitar mereka tinggal, situasi musalla di tempat di mana mereka tinggal, yang bisa hingga maniring melihat saja. Padahal ia tahu di kampung inya, di dekat tempat tinggal inya, baik masjid atau langgar, itu hampir kadada nang kawa jadi imam. Cuma nang berpengetahuan ini pulang tinggal kakak itu aja, tinggal maniring melihat kadada tindakan untuk menyelamatkan para makmum di dalam hal sembahyang fardu berjamaah. Nah terkadang juga di kampung itu ada beberapa orang yang bisa jadi imam, sama pada berpengetahuan, sama pada cukup syarat, cuma melihat nang seikung turun, nang lain apa ada si anu tuh nang imami, aku biar di rumah aja gitu. Karena lihat pulang sembahyang bisa, ada nang bisa jadi imam turun, oh ada si anu amanai aku biar di rumah aja sembahyang pada bapak. Ya bukan kayak itu maksudnya. Artinya kita turun ke masjid, kita turun ke musholla, kada harus kita ini jadi imam. Tapi yang jelas kita turun ke musholla, turun ke masjid, cagar kita tak ulih nilai sembahyang berjamaah. Bukan karena kita ini bila turun harus kita nang jadi imam. Lalu akibat orang-orang yang bisa, orang-orang yang mengerti kurang perhatian dengan tempat ibadah mereka, tinggallah orang-orang yang kurang mengerti, tinggallah bahkan orang-orang yang jahil sama sekali, sehingga dengan alasan mereka daripada kadada lalu-lalu mau kada mau nang seadanya ini nah nang jadi imam, timbang kita sembahyang saurangan-saurangan. Apabila hal ini berkepanjangan, pasti suatu saat nanti akan sampai ke tahap yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kampung demi kampung, sedikit demi sedikit, kadada nang maimami sembahyang berjamaah. Rasanya dari satu kampung aja jadi 2 kampung, jadi 3 kampung, bahkan hibak negeri tidak ada yang mengimami sholat berjamaah. Jadi yang diperhatikan itu ada hingga megah bangunan masjidnya aja, jangan hingga harap bangunan musholanya. Kebanyakannya di zaman ini yang diperhatikan oleh orang yang mungkin berduit atau orang-orang yang berpengaruh di suatu masyarakat, mereka hanya memperhatikan bagaimana supaya tempat ibadah mereka bagus, pemandangannya baik, warnanya bagus, hiasannya, harat, suaranya, sound systemnya harat. Tapi kada terperhatikan kayak apa supaya isinya itu semakin bagus, yakni manusia nang mengisi tempat ibadah itu. Dan lagi di antara alamat kiamat, ulama tidak dipedulikan. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajib wa alsinatuhum alsinatul arab. Rawahu Ahmad. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jangan engkau temukan aku dan mudah-mudahan kamu, maksud Nabi, para sahabat, tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi. Para ulama berdakwah, mengajar
tinggal sebatas menunaikan kewajiban muhansidin menyampaikan. Tapi sisanya itu orang-orang yang mendengar sampai ke puncak masa yang disebut Nabi sama sekali tidak mempedulikan apa-apa yang telah disampaikan ulama, baik itu halal ataupun haram, baik itu suruhan Allah ataupun larangan Allah Ta'ala. Dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. Orang penyantun, orang taat, orang saleh, yang ringan tangan, yang bersifat lembut, yang bersifat penyantun, itu sudah kada dihormati lagi. Hati mereka di zaman itu seperti hati orang ajam pada fasiknya. Lidah mereka seperti lidah orang Arab dalam hal fasih atau lancarnya mereka berbicara. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mungkin zaman sekarang ini sudah mendekati keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, masyarakat umum agak jauh sudah daripada ulama. Umat Islam semakin hari semakin sungkan mengakrabi orang yang alim-alim, karena mereka takut mendekati para ulama. Mengapa? Kalau mereka akrab dengan orang alim, mereka khawatir perbuatan mereka yang salah itu akan ditegur. Nah, kita salah ditegur itu kan tujuannya sekira kita ini baik. Bila baik rahat hidup, harapannya sampai ke mati-mati baik, sampai ke akhirat baik, sampai ke surga masuk dengan selamat. Kenapa kita khawatir diperbaiki, sedangkan kita punya sepeda motor, ada yang punya mobil, punya HP, punya tempat tinggal, sedikit aja rusak, secepatnya dibaiki. Sepeda motor babaya rusak, langsung jaka kawa dibaiki ke bengkel. Sudah sampai ke bengkel, harus dihadang, hendak tuh situ sini baik sepeda motor. Tapi diri kita ini nang cagar balawasan sampai ke akhirat, ketika kita ada kerusakan, bahkan rusaknya kita kadang lebih parah daripada rusaknya sepeda motor. Rusaknya kita lebih parah daripada rusaknya HP. Rusaknya keadaan kita bahkan terkadang lebih parah daripada rusaknya mobil. Kenapa kita hendak berlambat-lambat membaiki? Dan ketika dibaiki, ada orang yang hendak membaiki kita, padahal yang membaiki kita ini orangnya kada minta bayar. Kenapa kita kada hakun? Sedangkan kendaraan rusak, kita bawa ke tempat perbaikan kendaraan, secepatnya kita bawa, dan berapapun orang yang membaiki itu memintai, hakun kita beri. Jangankan ratus ribu, berapa jutakah asal kendaraanku baik secepatnya. Tentu kita dengan lapang hati memberikan hadiah kepada orang yang memperbaiki kendaraan kita. Ini nang membaiki, minta duit kada, minta upah kada, tapi kada hakun. Berarti tabalik sudah pula pemikiran kita sebagai umat Islam. Takut ditegur berarti takut dibaiki. Namun kayak itu judulnya, mempacang baik dunia akhirat takutan atau kada hakun. Berarti kalau kita bensin sepeda motor rusak, jangan dibaiki sesekali. Atau bila ada orang yang hendak membaikikan sepeda motor kita, jangan hakun. Jangan hakun, aku tersinggung ya, sepeda motorku dibaiki, aku tersinggung. Seperti halnya, aku bila ditegur gawianku salah, aku tersinggung. Seharusnya sepeda motor ketika ada orang baik yang hendak membaiki akannya, jangan hakun juga. Lahir batin kita sungkan diperbaiki. Berarti pun ada rumah semacam atap bocor, jangan ditambali.
Ada sanggup kalau kita. Nah berarti apa? Kalau fasilitas dunia rusak, sekecil apapun rusaknya, situ sini kita hendak membaiki, berarti fasilitas akhirat nang di awak kita ibarat kendaraan ini ada kerusakan, jangan berlambat-lambat hendak membaiki. Dan ketika ada orang yang hendak membaiki, jangan hendak tersinggung kita, apalagi sarik dengan orang nang pacang membaiki awak kita ini. Orang tidak segan lagi membuat maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlaknya. Terkadang sengaja perkara maksiat itu diperbuat di hadapan para ulama untuk menyatakan rasa besar diri dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Makin tahu pada ulama itu kada ketujuh, makin ditantang. Dengan cara apa menantangnya? Dengan cara terang-terangan melakukan hal yang tidak disukai oleh agama. Karena ulama menyampaikan apa-apa yang patut menurut agama dan apa-apa yang tidak patut menurut agama, supaya yang tidak patut ini tidak dikerjakan. Namun apa, zaman demi zaman, hari demi hari berlalu, sudah mulai sampai masa di mana bila ulama itu ada keterbukaan di dalam menegur, di dalam memperbaiki umat, maka tanggapannya pun berbeda. Kada rela dibaiki, ibarat sepeda motor tadi, sarik hendak diperbaiki itu sarik, malahan ditantang dengan cara melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, supaya apa? Supaya sidin tahu jar pada kita ini kada kawan tagur-tagur. Jadi ujar nang taiko bila sidin macam-macam bersuara, kaina aku nang menyuarainya. Bila sidin wangi menagur, kaina aku nang membingkatnya. Nah inilah keadaan yang sudah mulai kita temui di masa sekarang ini. Golongan ini juga pandai berbicara dan sering memutar fakta serta kenyataan. Perkataan mereka begitu halus dan memikat hati orang lain, padahal hati mereka adalah hati harimau yang bersedia untuk menerkam dan memangsa musuhnya. Ulama kada dipedulikan sesuruhnya, sedang ulama pulang dijual-jual untuk kepentingan dunia. Ulama dimanfaatkan pulang dari belakang supaya orang-orang yang tidak benar leluasa melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.